tolong dikawal proses penyaluran bansos ini. Insya Allah nanti harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini, tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri, nanti diundur sedikit Pak Dir, karena posisinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada survei. Ini adalah jawaban dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di minggu ketiga dan juga minggu keempat di bulan Februari ini. Jadi berdasarkan unggahan akun resmi Instagram Linjamsos Oke, ini adalah akun Instagram Dirjen Linjamsos ya, dimana tim Kemensos siap 24 jam dukung BPK agar terciptanya predikat WTP. Kami ready 24 jam terkait data dan lain-lain untuk posisinya bisa membantu BPK dalam melaksanakan tugas di Provinsi Jawa Timur. Jelas Ruben Riko, PLT Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rapat pelaksanaan uji petik pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada Kementerian Sosial pada hari Senin tanggal 13 Februari kemarin. Kementerian Sosial, PT Pos Indonesia dan Bank Himbara sepakat untuk menyampaikan data dukung guna uji petik yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyaluran bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan pesan dari Ibu Menteri yang disampaikan Ruben agar Kemensos dapat mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun anggaran 2022. Tim Kemensos akan menjalani uji petik bersama para stakeholder selama 10 hari terhitung mulai 12 hingga 21 Februari tahun 2023 ya. Mohon izin Pak, tadi bilang katanya ada dana mengendap di Himbara, itu totalnya berapa kalau boleh tahu? Dan tadi Ibu bilang kalau untuk pos PT Pos itu kan efektif tapi bayar. Menurut Ibu untuk mengendap itu dengan PT Pos itu beda jauh atau enggak gitu Bu? Jadi lebih efektif yang mana? Nah, kemudian tadi Bapak juga cerita kalau misalnya satu lagi PBI itu kan disabel tadi ada 100 juta dipastikan, itu berarti total yang mendapatkan difabel yang mendapatkan BPJS 100 juta. Oh belum? Oke, terima kasih. Endapan di bank, saya nggak ngomong deh. Ya. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Ya, tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Usah Pak, bener. Kita rapat. Nggak ada Pak, kami ini macam-macam sudah. Susah kami Pak, terus terang saya berat ini. Ini kalau buka blogger itu rapat itu harus terus sampai jam 2 malam itu. Hampir tiap hari buka blogger. Berat bener-bener. Kan kita harus itu rapat itu sementara harus nyiapkan lapangannya gitu, seperti itu. Mestinya saya sudah sampaikan ke Bu Menkyu, Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini. Seperti itu, kami udah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya baru Ben. Untuk buka blokir itu rapat itu sampai malam-malam Pak, tiap hari. jadi juga kalau kita bisa di awal gitu mungkin nggak buru-buru gitu, tapi kita nggak bisa Pak. Ini yang kemarin Rutilahu itu baru bulan November, kemudian Pena baru akhir Oktober. Kemudian apalagi
Yapi permakanan itu pertengahan Desember bahkan mungkin ya. Iya. Pertengahan Desember ya. Cairnya itu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan soal anggaran Kemensos yang diblokir, staf sus Ibu Sri Mulyani yaitu Kementerian Keuangan tidak termasuk dana bansos katanya. Informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu bisnis.tempo.co ya. Langsung saja kita scroll ke bawah. Staf khusus atau staf sus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo menanggapi pemberitaan soal anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 yang diblokir. Kami pastikan tidak termasuk anggaran bansos atau bantuan sosial, ujar dia dalam unggahan di akun Twitter pribadinya pada Kamis pada tanggal 9 Februari tahun 2002. Menurut dia, Kemenq telah melakukan pembahasan dengan satu di Kemensos. Adapun yang dibahas adalah pemblokiran anggaran Kemensos sebesar 412 miliar rupiah, terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait dengan kebijakan automatic adjustment. Prastowo mengatakan pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan PMK nomor 208 tahun 2019 dan Peraturan Dirjen Anggaran nomor PER/4/AG/2022. Selain itu, pemblokiran anggaran Kemensos terkait kebijakan automatic adjustment sebesar 314 miliar merupakan usulan dari Kemensos sendiri atas dasar prioritas anggaran yang paling rendah. Ini selaras dengan surat Menq nomor S/1004/MK.02/2022 ucap Prastowo. Dia juga menegaskan bahwa anggaran bansos untuk program Keluarga Harapan atau PKH sebesar 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat tidak termasuk anggaran yang diblokir. Juga kartu sembako sebesar 45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM tahun 2023 tidak diblokir, kata dia. Hal itu Prastowo berujar semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna. Karena, kata dia, APBN adalah instrumen vital dalam menjaga perekonomian dan warga negara. Semoga menjadi terang dan kita tetap fokus melayani rakyat, tutur Prastowo. Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menceritakan soal anggaran yang tidak dicairkan oleh Kemenq. Anggaran 2023 ini turun sekitar 300 miliar. Kemudian ini diblokir 412 miliar di awal. Ujar Risma dalam rapat yang digelar kemarin, ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini. Bisa Bapak, yeah. Jadi ini usulan kalau PT Pos sekarang kita lagi cari untuk biaya untuk penyaluran ini. Cuman rasanya sulit, kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230-an. Tapi nanti yang tahap ini bisa kah? Bisa. Kami siap untuk penyaluran bansos, Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan pengawasan, kami nanti Bapak Ibu sekalian, siapa yang Pak Sekjen, Pak Sekjen. Oh, Raiso dia nggak sempat, jangan Pak Sekjen. Kualan, siapa? Pak Romal. Nanti kontak personnya Pak Romal. Kami akan siapkan, jadi kita akan berikan bantuan Januari, Februari, Maret. Ya, ini belum kami memang nunggu ketemu dengan Komisi 8. Kami akan serahkan satu. Nanti tinggal harinya, jadwalnya di mana, kapan, seperti biasa. Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan.